Selamat malam untuk kita semua. Malam ini pembahasan kita dari Kejadian pasal yang ke-24. Ini salah satu pasal yang cukup panjang dengan hanya satu perikop, yaitu Ribka dipinang bagi Ishak. Untuk itu kita akan memulai dengan membacakan ayat demi ayat. Saya akan tunjuk berdasarkan keluarga, urutan keluarga yang ada di dalam sium kita. Kita akan awali dari keluarga Pak Kalangi, kemudian keluarga Lango, keluarga Bapak Pendeta, keluarga Bapak Teguh, keluarga Limong, kemudian keluarga Sinaga, keluarga Mau, dan terakhir keluarga Bu Desi. Kita awali dari keluarga Kalangi. Kejadian 24, Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayat yang kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepujaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Lanjut. Ayat 3, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayat 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ayat 6, ayat 5, lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu untuk kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Saudari Yanti? Yanti? Ayat 6, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Keluarga Bapak Pendeta? Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Lanjut. Keluarga Bapak Teguh. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. 11. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sungai. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ayat 12, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham,
Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk membimba air. Ayat 14, kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku. Lanjut. Keluarga Limbau. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahu. Ayat yang ke-16, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Lanjut. Shalom, Daven. Lanjut keluarga Mau. Ayat 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ayat 20, kemudian segera dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Lanjut. Kembali lagi ke Ibu Sinaga, ada Daven. Oke. Ibu Desi belum kayaknya. Bu Desi. 21, dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Akan lanjut. Kembali keluarga Pak Kelangi hari ini. 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Ayat yang ke-23, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lanjut. Ya. Ayat 24. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Ayat 25, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Ayat 26, lalu orang itu Ayat 27, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Bapak Pendeta.
Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ayat 29, Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Keluarga Bapak Teguh. Ayat 31, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu. 32, masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Ayat 34, lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. 35, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Lanjut. Keluarga Limbau. Ayat 36, dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Pada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Ayat ke-37, tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, dan negerinya kudiami ini. Ayat 38, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepala kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Lanjut. Keluarga mau. Ayat 40, tapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ayat 41, barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepada aku. Lanjut. Ibu Desi. 42, dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Lanjut. Kembali ke Pak Pelangi. 43, di sini aku berdiri dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat yang ke-44, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Lanjut. Ayat 45, belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu. Lalu menimba air, kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ayat 46, segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum.
Ayat 47. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting dan gelang pada tangannya. Yanti? Unmute. Ayat 48, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Keluarga Bapak Pendeta. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. 50, lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. 53. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya yang kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada Tuanku. Ayat 55, tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Ayat 56, tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, yang Tuhan telah membuat perjalanan aku berat. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuhan. Lanjut. Keluarga Limbong. Keluarga Limbong. Oh, ayat 56, 57. 57. 57. Ayat 57, kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Yang ke-58, lalu mereka memanggil Ribka dengan berkata, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Ayat 59, maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lanjut. Bu Desi. 61, lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Lanjut. Apakah Daven bisa? Daven? Ya, Ayat 62. apa tadi gak kedengaran? Oh, Bukan ayat 62-nya, tadi gak kedengaran. bisa ayat 62, Kejadian 24. Jadi 24. Kejadian 24 ayat 62. Kejadian 24 apa tadi? Kejadian 24 ayat 62. Bentar. Ayat berapa? 24 ya? 24. Ayat? 24. Kejadian 24. Ini kejadian ayat?
Ayat 62. Ayat 62. 62. 62. Oke. Tar. 62. 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Baca deh. Ayat 2. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di pandang ia melayangkan pedangannya maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Udah. Lanjut ke keluarga. Ayat 64. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Ayat 65. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Lanjut. Ayat 66. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Ayat 67 kita sama-sama. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian dia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah membaca dari Kejadian pasal 24 ini. Ayatnya cukup panjang sampai 67 ayat. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan sehubungan dengan ayat pasal ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami telah membaca firman-Mu melalui pengalaman peminangan Ribka. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dan juga mungkin nanti jemaat-Mu yang akan menyampaikan, baik itu melalui tambahan maupun pertanyaan-pertanyaan, semuanya itu ya Bapa boleh menjadi suatu kekuatan iman bagi kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini singkat. Saya kalau membahas biasa yang intinya saja yang saya akan sampaikan. Ada 6 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita sehubungan dengan Kejadian pasal 24. Yang pertama, yaitu segala berkat yang kita terima bersumber dari Allah. Kejadian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah ini, langit dan bumi. Kata menciptakan itu berarti dia sumber segala sesuatu, termasuk sumber berkat yang kita terima. Itulah sebabnya di dalam ayat 1 dari pasal yang ke-24 ini dikatakan bahwa Tuhan memberkati apa? Abraham. Ya, Tuhan memberkati Abraham. Hal yang kedua,
yang saya sampaikan, yaitu di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga berhubungan dengan tanggung jawab. Eliezer adalah seorang hamba dari Abraham. Kita boleh katakan dia kepala pengurus rumah tangga Abraham. Dia diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Abraham kepadanya, termasuk dia harus mencarikan seorang istri bagi Ishak. Ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa dan memang tidak mudah, ya. Tidak mudah bagi Eliezer untuk melakukannya. Ya. Dengan demikian ini sebuah pelajaran yang sangat bagus sekali bagi kita, bahwa kita pun ya masing-masing diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam keluarga, tanggung jawab di dalam gereja, tanggung jawab di dalam organisasi. Biarlah kita melakukannya dengan sebaik mungkin. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah tidaklah baik mengambil seseorang yang nantinya membuat kita menjauh dari Tuhan. Kembali lagi, tidaklah baik mengambil seseorang yang nantinya membuat kita menjauh dari Tuhan. Inilah pesan dari Abraham kepada hambanya Eliezer. Janganlah mengambil orang-orang yang ada di sekitar itu, secara khusus orang-orang Kanaan. Tetapi pergilah, katanya, pergilah ke keluargaku, ya. Pergilah ke keluargaku, ke tempat asalku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Ini sebuah pesan dari Abraham untuk tidak mengambil seseorang yang dijadikan istri bagi Ishak yang nantinya bisa membawa dampak yang kurang bagus, ya. Bahkan bisa saja Ishak menjauh dari Tuhan. Nah, ini nanti kita bisa dalami, ya. Nah, karena saya yakin pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini saya tidak langsung mengatakan tidak boleh ambil orang Advent dan sebagainya, ya. Tetapi saya katakan kita sebaiknya jangan mengambil seseorang yang nantinya membuat kita menjauh dari Tuhan. Hal yang keempat yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah sehingga berhasil. Ayat 12 sampai 25. Kita tahu Eliezer sebelum memulai, kita boleh katakan tanggung jawab atau misi, bisa juga katakan misinya, tanggung jawabnya untuk pergi mencari seorang istri bagi Ishak, terlebih dahulu dia menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tuhan, tolong saya agar semua ini boleh berjalan dengan dengan baik. Bahkan dia meminta petunjuk-petunjuk yang nantinya Tuhan berikan kepadanya, ya, supaya bisa berhasil. Jadi apapun itu, ya, apapun itu kalau yang kita lakukan tanpa Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Hal yang berikut, yang kelima, yaitu di dalam ayatnya yang ke-26 dan ke-27, mengucap syukur. Keberhasilan telah dicapai oleh Eliezer, maka dia pun mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini kadangkala sebagai manusia seringkali ketika sudah mendapatkan apa yang dia miliki, apa yang dia inginkan, maka lupa untuk untuk mengucap syukur. Ya, lupa untuk mengucap syukur. Ayat 26 dan 27 memberikan suatu contoh yang baik kepada kita bahwa Eliezer mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai perjalanannya sehingga berhasil. Dan yang terakhir,
Dan yang terakhir ini saya tidak mau berkomentar. Karena saya melihat di sini banyak orang-orang muda kita dan juga orang-orang tua. Saya akan berikan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bolehlah kita berdiskusi. Yaitu respon Ribka dan Ishak terhadap perjodohan itu sendiri. Nah ini. Respon Ribka dan Ishak terhadap perjodohan itu sendiri. Nah, saya belum mau menjelaskan poin yang keenam ini, dan saat ini mungkin saya berikan kesempatan kepada kita semua, apalagi khususnya di poin keenam ini untuk orang-orang muda. Silahkan kalau bisa bertanya. Ya, mungkin orang-orang tua akan memberikan penjelasan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya buka kesempatan untuk kita boleh menambah, bertanya, apalagi secara khusus kepada orang-orang muda. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, memberikan pendapat, tambahan, saya berikan. Ya, pelajaran ini memang sangat baik bagi kita ya. Ini firman Tuhan di dalam pasal 24 ini, dalam Kejadian pasal 24 ini mengingatkan kita sebagai orang tua dan juga mengingatkan anak muda ya tentang perjodohan ya. Karena kita akan belajar seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, karena kita lihat Abraham dituntun Tuhan untuk menentukan siapa calon menantunya ya, siapa calon menantunya, dan begitu juga Ishak ya, begitu juga Ishak, dia dituntun Tuhan untuk memilih siapa calon istrinya. Jadi ini sangat penting di dalam Kejadian 24 ini ya, sangat penting bagi kita sebagai orang tua dan orang muda untuk belajar bagaimana segala sesuatunya itu kita harus apa? Kita harus berpatokan pada apa? Pada kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Anda, saya lihat Ibu Pendeta sepertinya sudah Saya senang sekali dengan poin-poin itu ya. Saya mau komentar yang poin terakhir, di mana tentang untuk orang-orang muda mencari pasangan yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Itu intinya ya. Jadi belum tentu sesama Advent tapi membawa dekat kepada Tuhan. Itu belum tentu ya, bukan tidak, tetapi belum tentu. Bisa jadi ya. Salah satu contoh mungkin adalah kami. Pendeta ini kan latar belakangnya Muslim. Awalnya mungkin kalau kita masukkan di poin itu, ya artinya saya jangan kan, nggak boleh gitu. Tapi ya oleh pertolongan Tuhan, ketika itu memang saya minta, dari masih gadis juga saya minta, walaupun akhirnya pasangannya tidak seiman gitu, saya terkejut juga gitu, kok nggak sesuai gitu. Tapi akhirnya kami menikah di Advent kan, kami menikah Advent gitu. Tapi
pada akhirnya ternyata memang Tuhan memberikan bahwa saya pastinya telah membawa pendeta dan pendeta juga pastinya telah membawa saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi itu kesaksiannya. Makasih tambahannya dan sekaligus kesaksian. Kasih. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Dari orang-orang muda ada? Sasha, Sevin, Yanti, Angel, Marilyn. Aku mau tanggapi dulu mengenai yang kalau bisa dibilang perjodohan. Selama ini saat kita dinasihati biasanya ya, saat kita mencari itu biasanya penilaian orang akan orang lain yang akan maksudnya didekati atau apa sama kita, oleh kita itu biasanya penilaian orang itu adalah satu hal juga yang harus dipertimbangkan, karena kalau ketika kita lihat begini, kita kan tidak mungkin kita pengen dekati orang ini, tapi bukan kita lah orang sebelum kita masuk, bukan kita lah orang terdekat dari orang itu, bukan kita lah yang tahu dengan orang itu. Jadi mungkin penilaian dari orang-orang selama ini, penilaian dari orang teman-temannya, orang tuanya atau apa kita yang dekat begitu, mungkin oh anak ini baik atau oh anak ini bisa begini, bolehlah kamu dekati begini. Itu hal yang kami pahami juga, kami tahu itu hal yang baik, tetapi yang sampai sekarang kami pertanyakan ini mungkin yang saya mau kasih pertanyaan dulu, bagaimana jadinya ke orang yang sudah memang dibilang kamu menikah sama ini saja, tidak perlu yang lain, pokoknya jodohnya udah pasti harus itu, nggak pakai, kalau yang saya lihat selama ini, kalau yang di saudara kita yang Islam, mereka ada namanya tabayun, jodohkan begitu, tapi mereka masih ada waktu untuk saling mengenal dengan yang lain. Waduh, sinyal saya. Mereka masih ada waktu untuk mengenal dengan yang lain, kalau nggak salah tabayun, bukan tabayun, apa namanya itu, yang di Islam itu yang pendekatan itu, tapi ada 3 bulan waktu itu. Nah, di teman saya yang Cina juga mereka ada namanya perjodohan, tapi tidak langsung gitu, jadi mereka didekatkan dulu, di ini dulu, kalau memang cocok, baru ini. Yang jadi ini, karena terkadang yang kami lihat dari cerita Ishak ini, terkadang bilang, memang Tuhan sudah menyiapkan Rika untuk Ishak, tetapi di zaman ini seperti ini kita lihat, kita cuma mempermintaan mungkin ini, tapi apa yang terjadi kalau di zaman ini hutang? Apakah kita harus menerimanya segitu saja? Itu. Baik, terima kasih Saudara Yanti memberikan cerita sekaligus memberikan pertanyaan. Ada yang lain, Bu Nevi barangkali pada ini? Saya coba menambahkannya. Kalau perjodohan mengenai yang kita pelajarin itu memang ada kaitan dengan imannya. Pasti Abraham menginginkan punya mantu yang terbaik. Kalau zaman dulu loh Pak Darius, kita berbicara zaman dahulu ya. Ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, makanya dijodohkan, ini perempuan yang terbaik. Tapi kalau zaman sekarang, perjodohan itu sudah diartikan lain. Ada perjodohan dilakukan supaya martabatnya tidak jatuh. Misalnya orang bangsawan dengan bangsawan. Jadi keturunannya tetap bangsawan. Tetapi yang harus dilihat, belum tentu sifat orang bangsawan itu baik dari orang bawah. Itu. Yang kedua, kenapa perjodohan itu dilakukan? Seperti sering kita dengar, untuk mempertahankan bobot bebek. Jadi
perjodohan itu dilakukan. Perjodohan itu dilakukan supaya faktor keturunannya baik. Tapi yang harus kita ingat, kadangkala dengan perjodohan untuk zaman sekarang ya, sukanya itu perjodohan itu terjadi kemauan orang tua. Terjadi orang tua ingin ini, tapi si anak mungkin dia berpikir lain. Karena dia berinteraksi dengan lingkungan, sehingga dia mengatakan bahwa laki-laki itu saya tahu kok kuncinya, kedoknya. Dia baik kalau ada bapak ibunya. Tapi di luar itu dia lebih brutal. Itu pengaruh lingkungan. Kalau saya melihat dari tingkat perjodohan untuk zaman sekarang, harus berhati-hati menjodohkan orang. Karena bukan kita yang menjalani hubungan, tapi orang yang akan kita jodohi. Takutnya pada saat kita menjodohkan, ketahuan sifat aslinya membuat dia semakin undur. Jadi kalau menurut saya berbicara mengenai teman hidup, lebih baik bertanyalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Karena kalau kita secara manusia enggak seperti Tuhan ya. Manusia sifatnya instan ini tuh. Contoh dia kan, mama kata ya, dia kan ada pengaruh di organisasi kita. Cocoklah dia dengan anak kita. Dijodohkan. Belum tentu anak ini akan baik itu karena ada faktor lingkungan. Tetapi kalau benar-benar sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan terbaik. Jadi kalau zaman sekarang, perjodohan itu kalau menurut saya, janganlah kita mencoba-coba sampai kita, orang itu yang menderita dari hasil perjodohan itu. Biarlah kita arahkan, berdoa, bertelut, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, teman hidup yang terbaik bagi kamu. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nevi atas tambahannya. Dari orang muda ada lagi selain Saudari Yanti? Ada? Ada. Boleh bertanya, Pak? Oke. Boleh, Pak. Ini mungkin yang juga menjadi pergumulan anak muda ya. Dan juga yang bekas menjadi orang muda, mantan orang muda. Mungkin dulu kita sempat bertanya-tanya, bisa nggak kita bedakan jodoh yang berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan ya? Karena kalau di dalam pelajaran ini kita lihat memang Tuhan campur tangan di situ ya. Tuhan campur tangan di situ. Nah, pertanyaannya mungkin ya tadi, ini pergumulan juga bagi anak muda ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu jodoh berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Gitu, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Teguh. Nanti Bapak Pendeta, saya minta kesediaan Bapak Pendeta untuk memberikan, namun sebelum memberikan penjelasan supaya lebih bagus lagi, tapi mungkin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sehubungan dengan disampaikan oleh Ibu Pendeta, pernikahan seiman itu tidak dibenarkan. Bukan berarti kita tidak berpacaran dengan yang di luar kita. Ini kan karena saya terus terang saya sering
kali berhubungan dengan orang-orang muda. Ya. Baik itu waktu saya masih di Naripan dan juga udah di Bukit Cetun ini juga selalu berhubungan dengan orang-orang muda. Jadi itu sering ditanyakan. Nah, sering ditanyakan. Jadi ya saya selalu menjawab seperti itu, bahwa harus seiman, itu harus. Itu artinya apa? Kalau percaraan dengan yang di luar, maka harus apa? Harus seiman baru bisa dinikahkan. Banyak contoh, ya termasuk pendeta sendiri juga ya. Banyak contoh memang ada pasangan yang tadinya berasal dari luar, termasuk Bapak Teguh juga ya. Nah, yang tadinya datang dari luar, tetapi justru mereka apa? Justru mereka tekun, ya, setia. Banyak contoh juga seperti itu. Maka salah satu hal yang saya sampaikan kepada orang-orang muda, ya, apalagi yang sudah mau bersiap-siap untuk nikah dan seterusnya, saya dengan Ibu Lango sering sampaikan kepada mereka ketika mereka ngobrol-ngobrol, saya katakan kalau ya ketika kita masih orang muda, maka mungkin kita hanya sekali saja kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita mau mencari jodoh, maka kita harus 2 kali apa? 2 kali berdoa. Ketika kita sudah mendapatkan jodohnya, kita harus 3 kali berdoa. Kemudian pada waktu mau melangsungkan pernikahan, maka harus 4 kali. Artinya harus dilipat gandakan doa itu. Karena sudah mau acara pernikahan pun, kadang-kala banyak halangan, banyak tantangan. Ya, sehingga harus banyak berdoa. Maka mungkin untuk menjawab itu Pak Teguh ya, memang harus banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Dan untuk mengetahui apakah jodoh itu datangnya dari Tuhan atau kita paksakan, akan terlihat di dalam rumah tangga kita. Kita nggak bisa langsung katakan bahwa oh ini jodoh dari Tuhan atau ini kita tidak bisa katakan. Tetapi itu akan terbukti ketika kita sudah berumah tangga. Itu akan terbukti. Hal yang berikut yang saya mau sampaikan bahwa ini bukan zaman Siti Nurbaya. Kalau zaman dahulu ya Bu Nevi ya itu, kalau sudah itu ya ketika orang tua sudah mengatakan itu ya itu. Anak-anak apa? Ikut saja. Kalau zaman sekarang ya kita juga harus mengikuti perkembangan di mana saya rasa yang terbaik adalah antara orang tua dengan anak saling berkomunikasi. Ya, mungkin ada orang tua yang ingin anaknya menikah dengan seseorang, itu bisa disampaikan kepada anaknya. Kemudian anaknya setuju atau tidak, nah disitulah terjadi pembahasan atau anaknya yang memiliki calon, ya itu bisa disampaikan kepada orang tua. Jadi bukan seperti zaman Siti Nurbaya lagi, di mana kalau orang tua mengatakan ya itu. Begitu juga dengan anak, jangan seperti kebablasan sehingga itu jodoh saya, itu saya maunya itu, tanpa bertanya juga kepada orang tua. Ya, jadi harus komunikasi itu sangat-sangat penting agar demikian di dalam rumah tangga yang akan dibentuk nanti oleh orang muda yang ada saat ini, di situ Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Nah mungkin itu tambahan dari saya sedikit, barangkali Bapak Pendeta yang barangkali memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Idealnya memang kalau mencari jodoh adalah yang seiman. Ya, itu idealnya. Tetapi kalau sampai kita menemukan bukan yang seiman, seperti yang dikatakan tadi bahwa kita harus banyak pergumulan. Ya. Istri saya ini begitu banyak pergumulannya. Ya. Sampai dia bisa mendapatkan saya, kemudian bisa membimbing saya. Ya, saya bersyukur ya. Oleh sebab itu, saya suka kasih tips kepada anak-anak muda laki-laki ya. Biasanya saya suka kasih tips anak-anak muda laki-laki. Carilah
istri yang bisa membimbing engkau kepada Tuhan. Itu ya yang saya suka kasih kepada. Nah, ini juga sebagai, kalau di Bukit Zaitun ini kan banyaknya kaum Hawa ya. Jadi tipsnya adalah jika mencari pasangan, haruslah mendapatkan pasangan itu yang dapat membimbing kita kepada dekat kepada Tuhan. Kalau untuk keterangan-keterangan selanjutnya memang sudah pas lah gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Teguh, Pak Darius, juga Ibu Nevi. Sudah itu, sudah pas itu dia ya. Nah, saya ingin menambahkan bagaimana pelajaran ini kalau dilihat dari sejarahnya bahwa Ishak ini ya dijodohkan pada waktu Abraham sudah berusia 140 tahun. Jadi ada kemungkinan setelah Sarah meninggal 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun Sarah meninggal. Ya. Jadi ada sekitar 65 tahun berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, ya, sampai dia mencapai usia 140 tahun dan sudah mendapatkan berkat yang limpah, juga anak satu-satunya walaupun hanya satu, dia dengan hati-hati untuk mencarikan jodoh buat Ishak, ya. Dan oleh sebab itu bagaimana ini hambanya ini memberikan kesaksian kepada calonnya ini ya, bahwa kedekatan Abraham dengan Tuhan sehingga Tuhan memberkati dia ya. Itu jugalah yang menjadi satu tips bagi kita, walaupun kita mungkin melihat dari sisi-sisi yang lain, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita setia, kemudian pasangan kita juga harus setia ya di dalam mempersiapkan diri kita ini untuk menjadi atau mencari pasangan kita ya. Saya pikir inilah yang saya bisa sampaikan. Kalau untuk ya apa yang sudah dipertanyakan dan juga dijawab itu kayaknya sudah pas ya oleh Ibu Nevi dan juga oleh Pak Darius. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta.